Dalam penelusuran di lapangan, tim reportase investigasi menguak kecurangan seorang pelaku penjual abon ayam. Namun dalam penelusuran ini pula, tim reportase investigasi sempat menemui jalan buntu karena abon pelaku nyaris sama dengan abon yang aman. Lantas, adakah tips membedakan abon berbahaya? Kami membutuhkan kecermatan lebih untuk mendapatkan jawabannya. Abon termasuk makanan yang digemari berbagai kalangan. Sejumlah kuliner tanah air juga menggunakan abon, seperti nasi kuning. Namun, fakta yang kami temui di lapangan mengajak kita untuk lebih cermat memilih abon. Otoy menggunakan bahan-bahan limbah untuk abonnya. Ada bangkai ayam yang telah mati berhari-hari, daging limbah sisa restoran, dan bertabur pengawet non-pangan boraks. Petaka bagi konsumen tersimpan pada bahan-bahan itu. Untuk memperkuat bahaya penggunaan bahan-bahan tak layak, kami membawa sampel abon otoy ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran. Dan memang, bersama 2 sampel acak, sampel abon otoy positif mengandung pengawet boraks. Dalam jumlah berapapun, boraks tak boleh ada di bahan pangan. Boraks atau disebut pijer juga bleng adalah zat kimia yang biasanya dipakai sebagai pengawet dalam industri kayu dan salah satu elemen pengontrol kecoa. Tentu saja boraks akan sulit dicerna tubuh kita. Namun bila kebiasaan kita yang tidak cermat memilih atau kita tidak peduli dengan informasi kesehatan, maka kebiasaan itu bisa membawa kita pada penyakit. Ya, itu bisa menyebab kerusakan ginjal, hati, pencernaan, tapi memang efeknya itu tidak langsung setelah beberapa tahun mengkonsumsi, karena untuk kita mengkonsumsinya tidak menyadari kalau bahan makanan yang kita konsumsi itu mengandung borak atau tidak. Dari hasil uji di laboratorium, kami melihat pelaku kecurangan pada abon bukan narasumber yang kami temui saja. Tapi di sisi lain, kita sebagai konsumen lega berdasarkan hasil uji laboratorium masih ada pedagang yang tidak menggunakan boraks dalam abonnya. Salah satunya Sutrisna. Puluhan tahun menapaki bisnis berbagai jenis abon, Sutrisna mengedepankan mutu bagi konsumen. Bahan-bahan abonnya dipilih daging segar. Dengan bumbu dan pengolahan benar, ia mengaku abonnya awet hingga 3 bulan. Enggak sama sekali. Paling rempah-rempah aja. Merica kayak gitu, pala, bawang putih, bawang merah. Enggak pakai itu, cuma bumbu-bumbu biasa, rempah-rempah. Jadi enggak pakai pengawet-pengawet gitu kan, digorengnya juga kering. Pandangan ibu ya lebih baik supaya ngejaga kesehatan aja gitu. Kan banyak yang menjadikan kanker bahan pengawet gitu. Terus ibu mah nggak sama sekali nggak pakai rempah-rempah aja. Sementara itu, kami tim reportase investigasi secara kasat mata sulit membedakan abon ayam yang berbahaya dengan abon ayam yang aman bila tidak melihat sendiri proses pembuatannya. Satu-satunya cara yang akurat mendeteksi abon berbahaya dengan mengujinya di laboratorium. Karena abon sendiri merupakan bahan makanan kering, bisa mencapai kadar airnya 7% dan daya awetnya 2-3 bulan. Gitu. Jadi dari rempah-rempah yang digunakan seperti ada bawang merah, kemudian salam, ada serai, itu juga berfungsi sebagai pengawet. Sekarang kembali ketika proses pengolahannya bagaimana? Diharapkan kadar airnya itu mencapai 7%. Dengan kadar air 7% itu daya tahan bisa mencapai 2-3 bulan. Tapi dengan kadar air yang rendah itu kembali lagi kita lihat bagaimana sistem pengemasannya, sistem penyimpanannya, itu juga berpengaruh terhadap daya tahan si abon tersebut. Tekstur daging ayam sulit terlihat ketika sudah disuir-suir. Aroma pun tertutupi sejumlah bumbu. Yang jelas, apabila ayam tiren dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat abon, ini jelas adalah merupakan sebuah penipuan untuk konsumen. Kenapa? Karena tidak mematuhi apa yang disebut dengan asuh halal
aman, sehat, utuh dan halal begitu. Sehingga ini tidak layak untuk dijadikan konsumsi untuk para konsumen. Ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan pembeda antara ayam tiren dengan ayam non normal. Yang pertama, kalau dari segi warna, kalau ayam tiren itu akan terlihat sekali akan berwarna merah. Kenapa? Karena banyak sekali penumpukan darah di pembuluh darah kapiler karena dia tidak keluar secara normal. Sedangkan kalau pada ayam yang normal itu akan kita lihat bahwasannya warnanya itu putih begitu ya, putih atau warna khas daging ayam. Kemudian kita lihat pada pembuluh darah utama seperti pada vena jugularis, maka akan banyak sekali terdapat penumpukan darah. Kenapa? Karena dia sudah dipotong dalam kondisi mati begitu. Jadi darah tidak sempurna keluar. Di samping itu kita juga bisa melihat pada pembuluh darah vena pada sayap. Nah, di sini banyak sekali darah, ini berarti darah itu keluar tidak sempurna. Di samping itu juga kita bisa melihat dari segi baunya. Kalau ayam tiren itu baunya itu amis. Baunya amis, sedangkan pada ayam non normal baunya itu tidak begitu amis. Dan kemudian yang kedua kita bisa melihat dari segi warna. Nah, biasanya warnanya itu kalau ayam tiren itu sudah agak kehijauan atau kebiruan, berarti sudah terjadi proses pembusukan, sedangkan pada yang normal itu tidak begitu, belum terjadi proses pembusukan. Berbagilah tips tadi agar kita tumbuh bersama menjadi konsumen cerdas. Tim Reportase Investigasi. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita yang selalu ingin menjadi konsumen cerdas. Saksikan terus Reportase Investigasi yang mulai bulan September tayang pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Saya Ivan Kurnia, sampai jumpa.